Tiga. Oke. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam segala waktu untuk kita semua. Salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCR 2024. Kita memasuki hari keempat, Kamis ya. Kamis 28 ya, betul nggak? 27 atau 28? 27. 27, 27. 27, 27 Juni 2024 gitu. Dan ini panel kedua di hari keempat ini. Dan kita sekarang berada di panel 419, Mothering dan Kualitas Pendidikan Anak Indonesia di Era Digital. Oke, saya tidak akan berpanjang kata, saya akan langsung menyerahkan. Tapi saya akan perkenalkan dulu eh, chair kita kali ini adalah Mbak Anis atau Niswatin Fauzia dari STAI atau Stai Sunan Pandanaran, Vrije Universiteit Amsterdam. Dan ini diorganisasi oleh Mbak Utari dari Semeru Research Institute dan juga relawan Lestok. Jadi langsung saja Mbak, silakan diambil alih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang terhormat yang berada di semua zona time yang berbeda. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inklusif, dan salam feminis. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh yang hadir pada the second annual Kartini Conference on Indonesian Feminism KCIF 2024. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim KCIF 2024 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Niswatin Fauzia. Pada kesempatan ini akan seperti yang disampaikan Mbak Ira, saya akan bertugas sebagai chair dan sekaligus presenter. Saya adalah pengajar di STAI Sunan Pandandaran dan sedang melakukan studi doktoral di VU Amsterdam. Um, Baiklah, pada panel 419 ini kita akan mengusung tema tentang mothering dan kualitas pendidikan anak Indonesia di era digital. Akan hadir bersama kita, sepertinya sudah lengkap, ada 4 presenters termasuk saya. In total, saya akan memberikan presentasi dengan tema Motherhood, Pendidikan dan Agama, Perspektif dan Praktek Keterlibatan Orang Tua Muslim dalam Pendidikan Anak di Sekolah Dasar. Presenter yang kedua telah hadir bersama kita ada Mbak Hani Yulindrasari, PhD, beliau dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama Mbak Hani, beliau akan berdiskusi tentang being broken or different, being motherhood di era media sosial. Selanjutnya ada presenter ketiga sudah hadir bersama kita, ada Mbak Heni Kurniasi PhD, beliau dari The Semeru Institute. Mbak Hani akan menyoal tentang isu privilege dan kebahagiaan atau tanggung jawab dan beban, memahami nuansa dan dinamika peran keterlibatan personal ibu dalam pendidikan anak. Last but not least, telah hadir bersama kita, yakni Mbak Risa Nihaya, beliau dari The Semeru Institute, akan presentasi dengan isu single parents sering menjadi kambing hitam dalam pendidikan anak. Bicara tentang tema mothering atau pengasuhan dan kualitas pendidikan anak Indonesia di era digital, tentu saja akan banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Salah satunya mungkin kita akan melihat pendidikan dan pengasuhan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa sih? Gitu. Lalu terkait dengan single motherhood ada banyak isu juga karena ini panel ini adalah merupakan salah satu panel yang isunya sedang happening baik dalam apa namanya kajian gender studies maupun riset di dunia pendidikan. Jadi ada beberapa pertanyaan misalnya bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh para ibu tunggal dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas digital anak-anak mereka, dan apakah akses dan penggunaan teknologi itu mempengaruhi pendidikan anak dari ibu tunggal. Pertanyaan yang lain mungkin apa yang
muncul di kita adalah bagaimana sebenarnya ibu tunggal akan menyeimbangkan antara tanggung jawab keluarga dan juga pendidikan anak dan eh, bagaimana ibu tunggal pada nantinya akan menghadapi stigma sosial yang sering muncul, yang mungkin akan berdampak dan mempengaruhi pendidikan anak. Oke, itu akan kita elaborasi bersama di panel ini. Jadi panel ini akan mengajak kita berpikir kritis dan reflektif dari berbagai macam perspektif untuk melihat bagaimana peran orang tua, khususnya ibu dalam menerima tanggung jawab pengasuhan anak dan pendidikan anak dan kaitannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan bagi para presenter di sini akan ada 15 menit untuk presentasi dan saya akan mengingatkan nanti 3 menit di awal, 3 menit di akhir apabila Anda waktu yang tersisa tinggal 3 menit dan saya persilahkan kepada para audien, Bapak Ibu yang terhormat untuk memberikan komentar dan juga pertanyaan. Please nanti bisa ditulis di feature Q&A, bukan di apa namanya bukan di chatbox, atau mungkin nanti bisa raise hand di akhir dari presentasi para presenter begitu nanti dan jangan lupa nanti ditulis singkat, padat dan jelas dan juga ditujukan kepada siapa. Oke, without any further ado, baiklah karena saya adalah presenter yang pertama, saya mohon maaf kepada Mbak Ira selaku host untuk membantu mengingatkan saya terkait dengan waktu dalam saya presentasi. Oke, saya akan memulai karena sebagai presenter yang pertama, saya akan share screen. Bentar ya, Mbak. Oh ya, Oke, silakan, Mbak. oke. Mohon maaf, apakah slide share screen sudah terlihat? Sudah, Mbak. Tinggal di full screen aja. Oke, baik. Nah, saya akan timing myself. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mbak. Dimulai, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema saya adalah motherhood, agama dan pendidikan, perspektif dan praktek keterlibatan orang tua Muslim dalam pendidikan anak di sekolah dasar. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa penelitian yang ini adalah merupakan hasil penelitian yang sebenarnya masih berlangsung karena yang saya sampaikan ini sifatnya adalah tentative finding. Kali ini nanti kita akan membahas dari latar belakang, konteks studi, tujuan, dan juga literature review, metode penelitian, dan juga tentative finding serta kesimpulan. Mengapa riset ini penting? Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga, khususnya orang tua, adalah agen yang utama dalam pendidikan anak dan pola pengasuhan orang tua secara langsung akan mempengaruhi perkembangan anak gitu. Banyak riset yang sudah membahas tentang keterlibatan orang tua bagi pendidikan anak ini akan memberikan banyak manfaat bukan hanya bagi orang tua saja tapi juga bagi anak dan juga pihak sekolah. Misalnya kita melihat riset mengatakan bahwa the engaged parent akan berpengaruh secara positif terhadap prestasi akademik, bukan hanya terhadap prestasi akademik, tapi juga terhadap perkembangan sosial, emosional, dan spiritualitas anak. Dalam konteks global, perhatian terhadap
program for engaging parent ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi banyak sudah secara global ini didengungkan. Dan untuk konteks Indonesia sebenarnya pemerintah sudah memberikan prioritas yang cukup besar terhadap program keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Misalnya kita bisa melihat dalam beberapa peraturan atau policy yang dikeluarkan. Ada peraturan nomor 17 tahun 2010 dan juga undang-undang terkait dengan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kita bisa lihat di pasal 6 bab 6 pasal 8 dan juga pasal 56 di sini menyoal tentang bagaimana sebenarnya secara dalam kebijakannya adalah masyarakat itu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Jadi masyarakat di sini itu bisa siapa, bisa institusi, bisa apa namanya kelompok komunitas tertentu dan juga orang tua. Mereka mempunyai hak untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan bahkan evaluasi program yang ada di sekolah. Jadi kita bisa lihat bahwa pemerintah memberikan apa namanya perhatian yang besar terhadap partisipasi masyarakat untuk pendidikan, misalnya bukan hanya lewat komite sekolah, tapi juga ada komite yang lebih aktif bergerak untuk sama-sama peduli dengan dunia pendidikan. Meskipun riset ini adalah riset yang banyak sekali mendapat perhatian, akan tetapi kita melihat bahwa keterlibatan orang tua Muslim di dunia pendidikan, khususnya bagaimana mereka terlibat dalam pendidikan anak itu masih kurang secara global maupun secara konteks di Indonesia. Apalagi di Indonesia, kita melihat Indonesia ini the majority adalah Muslim. 87% dari total population adalah Muslim. Tentu saja ini akan cukup mewarnai bagaimana dinamika pendidikan di Indonesia. Karena itu kita memandang pentingnya bagaimana kita fokus kepada komunitas Muslim. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana keyakinan orang tua Muslim mengenai keterlibatan mereka dalam pendidikan anak-anak. Ada 2 riset question yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, bagaimana persepsi orang tua Muslim Indonesia terhadap keterlibatan mereka dalam mendukung pendidikan anak, dan yang kedua adalah apa saja sebenarnya hambatan yang dihadapi bagi keterlibatan orang tua Muslim untuk konteks hubungannya dengan sekolah. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan praktek-praktek pedagogis dan juga memberikan kontribusi terhadap kebijakan sekolah yang akan relevan secara budaya. Kenapa? Karena ini akan mempromosikan sensitivitas budaya terhadap komunitas Muslim dan mendorong apresiasi terhadap keragaman agama. Jadi tujuannya bukan komunitas Muslim adalah the majority, tetapi kita juga akan melihat bagaimana budaya mereka juga ditujukan untuk mendorong apresiasi terhadap keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana persepsi orang tua Muslim dan dampak budaya mereka terhadap praktek keterlibatan ini bisa membuka jalan yang lebih efektif bagi kemitraan yang akan terjalin antara orang tua dengan sekolah. Tinjauan pustaka dan literature review, saya akan memberikan dasar bahwa apa sih sebenarnya parental involvement ini atau keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua itu kita melihat di sini lebih kepada upaya orang tua untuk terlibat langsung dalam pendidikan terkait dengan pengalaman anak-anak, seperti mengawasi anak-anak dan bagaimana mereka memberikan peluang dan kesempatan pada anak-anak untuk belajar. Penelitian ini memakai beberapa teori, salah satunya psychological construct yang dibangun oleh Hoover-Dempsey dan Sandler. Ada 3 hal faktor yang berkontribusi terhadap keputusan orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak. Yang pertama terkait dengan the role construction atau keyakinan mereka tentang konstruksi peran orang tua itu akan seperti apa sih. Jadi persepsi mereka itu akan berpengaruh terhadap sejauh mana peran mereka dalam pendidikan anak. Yang kedua, persepsi orang tua terhadap self-efficacy atau sejauh mana orang tua itu mempunyai rasa percaya diri bahwa mereka mampu untuk terlibat
dan yakin bahwa mereka mempunyai kapasitas yang cukup untuk terlibat dalam pendidikan anak. Yang ketiga adalah persepsi orang tua terhadap sejauh mana undangan yang untuk terlibat dalam pendidikan itu diberikan. Undangan itu bisa semacam undangan yang diberi lewat sekolah maupun ajakan undangan ini atau bisa dimaknai sebagai ajakan yang datangnya dari anak mereka sendiri. Memang parental involvement di Indonesia itu sudah ada beberapa riset, saya katakan beberapa karena mostly riset yang ada saat ini adalah misalnya mereka fokus kepada variabel-variabel orang tua, misalnya fokus terhadap sosial ekonomik orang tua atau misalnya demografi orang tua dan juga pendidikan orang tua. Nah, salah satu hasilnya, yakni misalnya riset dari Yulianti et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa ada perbedaan degree of involvement antara orang tua yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan lebih rendah. Orang tua yang berpendidikan lebih tinggi, mereka cenderung lebih banyak terlibat terhadap pendidikan anak dibandingkan orang tua yang berpendidikan rendah. Ada beberapa halangan-halangan yang dihadapi. Halangannya pun akan beragam. Bagi orang tua yang lebih rendah, mereka terhambat dengan misalnya mereka merasa ada kurangnya self-efficacy, mereka tidak percaya diri kalau ngajarin anak, atau kurangnya pengetahuan, atau mungkin yang muncul adalah jam kerja mereka yang cenderung tidak fleksibel, yang simply membuat mereka tidak ada waktu untuk atau kekurangan waktu untuk mendampingi atau terlibat aktif dalam pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah. Sementara bagi orang tua dari kalangan pendidikan yang lebih tinggi, jadi pendidikan yang lebih tinggi ini dikategorikan misalnya diploma dan diploma S1, S2 dan doktorat itu adalah pendidikan lebih tinggi, sementara pendidikan yang rendah kami kategorikan adalah pendidikan dasar dan menengah dan SD, SMP, dan SMA. Oke, pendidikan lebih tinggi lebih kepada adanya lack of power dan juga waktu yang diberikan kepada pihak sekolah, kepada orang tua untuk mereka terlibat lebih aktif di sekolah. Oke, konstruksi theoretical construct lain yang kami gunakan terkait dengan tema motherhood dan juga religion atau agama ya di sini. Jadi mothering atau pengasuhan itu kami melihat ini sebenarnya adalah merupakan lebih sebuah konstruksi yang bervariasi secara historis dan budaya terkait dengan bagaimana orang tua akan merawat dan mengasuh anak-anaknya. Oke, jadi peran orang tua. Jadi peran orang tua ini ketika kita bicara tentang peran orang tua yang akan muncul lebih menonjol adalah bagaimana konsep diri perempuan dibandingkan laki-laki, di mana laki-laki memandang bahwa being father bagi mereka adalah something they should do. Sementara bagi perempuan, being mother itu adalah sesuatu yang mereka harus alami. Ini artinya bahwa bagi menjadi orang tua, khususnya bagi perempuan, itu bagi mereka ini adalah merupakan identitas mereka. Ini bukan hanya sekedar orang tua itu menjadi ibu itu bukan hanya sekedar melakukan doing daily chores, memasak, bersih-bersih rumah, merawat dan mendidik anak, melayani suami, tetapi lebih dari itu bagi perempuan, konstruksi motherhood itu adalah sesuatu yang melekat dari diri mereka karena itu adalah bagian dari identitas mereka. Sementara being father ini ada bagi laki-laki seringkali ini adalah dianggap peran yang sangat penting, peran yang penting juga, namun tidak menjadi bagian integral dari identitas mereka. Sehingga bagi para ayah atau bagi laki-laki mungkin melihat peran ayah itu sebagai salah satu yang harus dilakukan dari sekian banyak peran yang mereka akan tackle di kehidupan ini. Gitu. Jadi akibatnya bagi perempuan maka menjadi ibu itu bagian inti dari mereka, jadi tanggung jawab, ada ketegangan emosional mungkin atau pengalaman-pengalaman ini akan membentuk perasaan mereka secara signifikan sebagai ibu dan itu akan berbeda dengan konsep fathering dalam perspektif ini. Jadi prinsip-prinsip Mbak Anis, maaf, 3 menit lagi ya. waktunya ya, Mbak. Oh iya, berarti saya langsung ke metode. Jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif, studi kasus. Saya menggunakan paradigma interpretatif. Jadi yang kami
utamakan adalah bagaimana kita membangun pemahaman tentang pengalaman dari para orang tua Muslim terkait dengan keterlibatan mereka di dalam pendidikan anak. Jadi ada 10 partisipan yang terkait. Saya menemukan 7 perempuan dan 3 laki-laki di sekolah dasar Islam. Jadi nanti kita bisa bicara banyak. Saya menggunakan purposive sampling dan kombinasi dengan snowballing. Jadi dan ini adalah tahap analisisnya. Saya akan langsung ke persepsi orang tua findingnya. Ada 2 finding yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana persepsi orang tua terhadap orang tua terkait dengan peran mereka dalam pendidikan anak. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi para orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama, saya menemukan bahwa agama ternyata bagi orang tua, bagi sebagian besar responden partisipan, agama bukan adalah sumber pengasuhan dan source of resource bagi atau pendorong daya dorong keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Jadi agama semata-mata bukan hanya Islam dalam hal ini karena Muslim. Jadi Islam bukan hanya sekedar agama, tapi bagi mereka Islam itu menjadi sumber konstruksi mereka sejauh mana mereka terlibat. Jadi ini akan terkait dengan bagaimana mereka memahami teks-teks agama di dalamnya. Saya menemukan misalnya mereka satu partisipan mengatakan anak itu amanah dari Allah. Bagaimana bisa kita menyerahkan semuanya kepada sekolah? Kita tidak bisa menyerahkan semuanya pendidikan kita itu sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kita perlu terlibat. Anak-anak adalah tanggung jawab kita. Ini terkait dengan ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan di ayat Al-Quran bahwa anak adalah tanggung jawab misalnya, dan anak juga menjadi sumber fitnah kalau tidak kita didik dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana konstruksi agama itu bukan hanya sekedar agama, tetapi menjadi semacam fondasi bagi mereka daya dorong gitu ya, terlibat untuk aktif di dalamnya. Yang kedua, orang tua mempunyai persepsi dan ekspektasi bahwa mendidik anak itu kerangkanya adalah menjadikan anak tujuannya adalah anak soleh dan bertakwa. Jadi soleh dan bertakwa ini misalnya lewat bagaimana bisa terjadi anak soleh dan bertakwa, mereka mengatakan peran orang tua sebagai role model ini sangat penting. Jadi hampir secara keseluruhan mereka sepakat bahwa terlibat itu karena harus soleh dan bertakwa. Oke. Selanjutnya, sebagian besar orang tua mereka terlibat baik di sekolah maupun di rumah. Akan Mbak, tetapi waktunya sudah habis, Mbak. Bisa langsung aja iya, di wrap. oke, iya. Yang Beberapa detik terakhir, ya, beberapa detik saja, Mbak. oke, Silakan. persepsi orang tua yaitu bagaimana konsep ibu sebagai pendidik utama dan madrasah pertama bagi anak. Yang ketiga adalah perlunya ketersalingan peran orang tua dalam mendidik anak bukan hanya atas kuasa relasi gender. Lalu tantangan yang dihadapi orang tua adalah ada 2 tema yang saya temukan, negosiasi di ruang sekolah dan budaya sekolah. Moment of exclusion, saya melihat ada moment exclusion khususnya ibu dalam terlibat di dalam upaya mereka terlibat di sekolah, dan masih ada stereotip perempuan kurang berdaya sebagai pemimpin. Dan budaya sekolah yang tema budaya sekolah yang menjadi tantangan adalah lebih mengutamakan kegiatan yang sifatnya seremonial dibandingkan dengan pengembangan kurikulum dan aspek pedagogis. Yang Oke, kedua, Mbak, kurangnya maaf. komunikasi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Baiklah, saya sudah selesai untuk share screen. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presenter berikutnya, yakni Mbak Hani Yulian, Mbak Hani, untuk berdiskusi untuk tema selanjutnya. Mbak Hani, saya persilahkan. Mbak Terima Hani kasih Yulian. Mbak. Halo, terima kasih Mbak Anis. Suara saya terdengar ya? Ya. Oke, saya langsung izin share screen. Apakah sudah tampak? Udah, Mbak. Sudah ya. Ntar saya atur dulu ini layar supaya tidak menghalangi. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir di sini.
Hari ini saya ingin mempresentasikan dengan apa saya bingkai dengan judul Broken or Different Single Motherhood di Era Sosial Media. Sebetulnya presentasi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Memang ini adalah riset yang sedang berjalan dan masih berjalan. Metode yang saya gunakan adalah autoetnografi. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang pengalaman saya atau tentang saya sendiri. Saya seorang feminis yang dari awal percaya pada kemandirian perempuan dan kebahagiaan perempuan tidak ditentukan oleh pernikahan, tidak ditentukan oleh ada tidaknya suami, ada tidaknya anak dan keluarga. Dari awal saya selalu memandang bahwa perempuan berhak memilih jalan hidupnya, termasuk memilih menjadi ibu tunggal jika itu pilihannya. Saya selalu percaya bahwa menjadi orang tua tunggal bukanlah satu defisit atau kekurangan. Saya sangat percaya itu, dan menjadi ibu tunggal atau orang tua tunggal itu juga bisa berhasil membesarkan anak yang luar biasa dan hebat-hebat. Sampai pada tahun 2021, COVID-19 merubah perspektif dan hidup saya. Suami saya meninggal dunia, dan saya menjadi ibu tunggal. Sampai hari ini, hampir 3 tahun saya menjadi ibu tunggal dari seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Presentasi ini merupakan refleksi pengalaman pribadi saya sebagai ibu tunggal yang masih harus banyak belajar menerima dan menavigasikan kehidupan seorang yang harus melakukan hampir segalanya sendirian. Saya ada disclaimer dulu, teman-teman. Apa yang saya bagikan dalam presentasi ini tidak bisa digeneralisasi. Walaupun ada kata single dalam single mom, tapi kategori single mom itu sendiri beragam dan tidak tunggal. Pengalaman masing-masing single mom pastinya berbeda. Mungkin saja ada yang relate dengan apa yang saya presentasikan hari ini. Mungkin juga banyak yang sangat berbeda dengan yang saya sajikan hari ini. Jumlah ibu tunggal di Indonesia ada 7,9 juta orang. Ini menurut BPS 2022, dan saya adalah hanya salah satu di antaranya. Tentunya dari 7 juta ibu tunggal ini, hampir 8 juta ya, pengalamannya akan sangat-sangat beragam dan mungkin mereka memiliki hasil refleksi yang berbeda juga dari saya. Theoretical framework yang saya gunakan untuk memahami pengalaman saya adalah matricentric feminism yang diperkenalkan oleh Andrea O'Reilly. Matricentric feminism menekankan bahwa kategori ibu berbeda dari kategori perempuan, dan bahwa banyak masalah yang dihadapi ibu secara spesifik, secara sosial, masalah ekonomi, masalah politik, budaya, psikologis, dan sebagainya. Ini masalah-masalah ini khusus perempuan sebagai ibu, jadi tidak perempuan pada umumnya. Identitas ibu seringkali ditempatkan dalam situasi konflik dengan identitas perempuan karena ada mitos dari feminisme. Tentunya feminisme, one stream of feminism ya, melihat identitas ibu sebagai sumber krisis yang menyebabkan kekecewaan dan perasaan kehilangan identitas pada perempuan. Matricentric feminism tidak melihat motherhood dan feminisme sebagai satu hal yang bertentangan. Matricentric feminism justru melihat ibu mengalami double opresi di bawah patriarki sebagai perempuan dan sebagai ibu. Dalam hal ini, O'Reilly menjelaskan bahwa maternity juga harus dimasukkan dalam teori interseksionalitas ketika kita mempelajari pengalaman opresi yang dialami oleh perempuan. Ibu tidak hanya sebagai perempuan saja, tetapi juga sebagai perempuan ibu. Presentasi ini akan berbicara lebih banyak dari pengalaman saya sebagai perempuan ibu yang membesarkan 2 anak sendirian. Dan tentunya saya masih junior dalam hal single motherhood ini, baru 3 tahun saja. Oke, saya ingin memulai dengan wacana dominan yang ada di negara kita, yaitu tentang konsep keluarga. Jadi konsep ideal keluarga dan tentu saja konsep ideal ibu. Sejak kecil kita dikenalkan pada konsep keluarga yang tunggal, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami sebagai kepala keluarga, istri, dan anaknya yang disebut dengan rumah tangga atau dengan sebutan lainnya adalah keluarga kecil. Definisi inilah yang diadopsi oleh undang-undang di Indonesia.
Definisi ini pula lah yang disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada kita melalui berbagai cara dalam pelajaran sekolah, representasi keluarga di media, dalam interaksi masyarakat, ajaran agama, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuklah bahwa keluarga yang ideal adalah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dulu sebelum suami saya meninggal, saya tidak setuju dengan konsep ideal ini. Menurut saya, konsep keluarga ideal ini membentuk hierarki atau kelas dan status di antara berbagai kenyataan kategori keluarga. Keluarga yang tidak mengikuti definisi ideal kemudian dianggap defisit, tidak normal, bahkan broken. Seperti istilah yang sering kita dengar broken home. Tantangan utama dari seorang single parent adalah menghadapi stigma sosial maupun self-stigma tentang kondisi keluarganya yang tidak sesuai konsep keluarga ideal. Ini juga yang saya rasakan, walaupun sebelum suami saya meninggal, saya tidak setuju dengan konsep ideal ini, tetapi saya juga bertanya-tanya dan tidak bisa menolak ketika saya ditinggalkan suami saya merasa broken. Saya merasa defisit. Entahlah itu kenapa, tapi mungkin sudah ada pemahaman-pemahaman ideal ini terinternalisasi di dalam kepala saya walaupun saya belajar gender dari sejak saya muda. Dan itu ternyata tidak bisa menetralisir perasaan broken saya ketika menjadi single mom. Di Indonesia sekarang, terutama di perkotaan, struktur keluar atau living arrangement dari keluarga kebanyakan mengikuti living arrangement nuclear family. Kalau dulu kalau dulu banyak sekali keluarga yang tinggal satu rumah atau dekat dengan rumah orang tua begitu ya, dengan rumah adik kakaknya sehingga keluarga itu dalam arti di satu wilayah itu semua keluarga sehingga beban domestik itu bisa di-sharing bukan hanya suami dan istri saja, tetapi juga di-sharing kepada tante, uwa, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian konsep keluarga di Indonesia bergeser ke konsep yang lebih lebih nuklir ya, lebih kecil lagi. Dan konsep keluarga ini diatur mengikuti norma hetero atau heteronormatif yang biasa kita tahu ya, di mana harus dibangun atas dasar pernikahan antara dua orang heteroseksual dengan pembagian tugas yang juga berdasarkan aturan heteroseksual. Ayah sebagai provider, protektor, dan leader, juga kepala keluarga, dan istri sebagai pendamping suami, pengasuh, dan perawat anak di rumah tangga. Peran-peran ini kemudian setelah menjadi single mom, menjadi tantangan dan beban kepada pundak single mom itu sendiri. Jadi semua peran, provider, protector, leader, kepala keluarga, pengasuh, perawat anak, dan perawat rumah tangga, semuanya ada di pundak seorang single mom. Dulu ketika living arrangement itu joint family, tentunya ini bisa terbantu. Beban dari single mom ini terbantu oleh saudara-saudaranya. Tetapi sekarang karena living arrangement-nya terutama di perkotaan itu terpisah dari keluarga besar, maka beban domestik sangat berat ditanggung oleh single mom. Semua tanggung jawab domestik menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sekarang saya juga ingin sharing soal challenges atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kebanyakan single mom. Ini saya ambil dari penelitiannya Nidhi Kotwal dan Bharti Prabhakar tahun 2017 dan saya merasa relate dengan apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Mbak Ya. Hani, mohon maaf 3 menit lagi ya. Oh, oke. Cepat banget ternyata 15 menit ya. Oke. Tantangan yang pertama adalah tantangan keuangan tentu saja. Dan tantangan keuangan ini menjadi tantangan yang sangat sangat besar untuk seorang single mom. Dan akhirnya menjadi prioritas begitu ya. Jadi single mom banyak bekerja overtime dan lain sebagainya sehingga menghabiskan waktunya dalam peran pengasuhan. Pengasuhan dari single mom tidak bisa ideal.
kadang-kadang dia sering harus meninggalkan anaknya gitu ya, sehingga anaknya itu harus autopilot, harus mandiri, lebih mandiri, mengatur dirinya sendiri, tidak lagi tergantung kepada ibunya karena ibunya juga harus memenuhi peran sebagai provider. Kemudian kehidupan pribadi single mom, kehidupan pribadi single mom ini, single mom sebagai perempuan gitu ya, ada kebutuhan relasi, kebutuhan koneksi yang tidak bisa dipenuhi tanpa memikirkan perannya sebagai ibu. Gitu. Jadi seringkali single mom ini mengorbankan kebutuhan pribadinya sebagai perempuan untuk kepentingan kebutuhannya atau kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai orang tua atau sebagai ibu. Kemudian di kehidupan sosial kita juga menghadapi stigma-stigma dan ini banyak membuat single mom agak ragu-ragu atau hesitan ya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, terutama kegiatan-kegiatan sosial yang menuntut atau seperti misalnya undangan pernikahan harus datang dengan pasangan atau undang-undangan yang lain yang kita membuat kita melihat gitu apa orang lain bisa hadir dengan pasangannya, keluarga utuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan yang dihadapi sehari-hari. Lalu bagaimana peran sosial media? Sosial media ini pisau bermata dua ya untuk saya terutama. Saya merasa bahwa sosial media membawa dampak positif karena dia menjadi media komunikasi dan membantu saya mengawasi anak-anak juga. Juga jadi media online journaling, media katarsis kalau saya mau curhat gitu ya. Kemudian juga menjadi sumber dukungan sosial dalam menjalin koneksi dengan single mom yang lain. Atau kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman single mom lain sehingga kita dapat apa namanya dapat juga pelajaran dari mereka. Dan sosial media juga menjadi media aktivisme dan empowerment untuk para single mom. Di Indonesia ada dua ya yang saya tahu gitu dan menurut saya masih banyak lagi komunitas single mom yang aktif dalam aktivisme untuk empowerment single mom. Tapi sosial media juga menjadi tempat terbaik untuk single mom merasa kurang beruntung karena di dalam sosial media banyak Hani, sekali orang maaf, mendisplay ya. 1 menit Habis lagi. ya. Oke, 1 menit Ya, lagi. 1 menit lagi. Banyak ya, banyak sekali di sosial media itu mendisplay apa namanya keutuhan rumah tangga, kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi single mom banyak melakukan social comparison dan ini juga bisa meningkatkan social anxiety. Nah, ini salah satu apa contoh aktivisme single motherhood gitu ya, matricentric feminist activism di sosial media yang menurut saya juga sangat berguna untuk saya. Dan ini last slide, social media makes me feel broken, but then the matricentric activism in social media makes me feel different, not broken. And what's wrong with being different? Every woman and every mother is different anyway. Mungkin itu ternyata 15 menit itu nggak kerasa cepet banget ya Mbak Anis. Iya. Tadi juga Mbak Anis juga iya ya nggak Oke. kerasa ternyata. Ya, Oke, terima kasih banyak. Iya. Iya, oke Mbak. Terima kasih banyak untuk on time-nya Mbak Hani. Sangat menarik. Nanti kita bisa sambung lagi ketika sesi Q&A. Apa namanya? Saya sangat tertarik banyak isu-isu yang menarik bagaimana sosial media ternyata bagi being single mother, sosial media bisa menjadi media untuk women empowerment gitu. Ini sangat menarik. Jadi sebenarnya terlepas dari banyaknya challenge dan double burden serta stigma yang harus dihadapi oleh being mother di Indonesia, ternyata sosial media atau teknologi, kemajuan teknologi bukan hanya berdampak negatif, tetapi bagaimana sosial media berdampak positif terhadap proses empowering mother dan kaitannya dengan tugas mereka sebagai ibu dalam pengasuhan anak. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut nanti di Q&A Mbak Hani dan juga mungkin audien akan bertanya lebih jauh terkait dengan riset dari Mbak Hani yang berdasarkan refleksi pengalaman pribadi sebagai being mother. Being mother is not being mother it's not broken, but being mother is being different gitu ya. Dan ini menarik sekali. Oke, selanjutnya kita akan ke presenter yang ketiga yakni Mbak Heni Kurniasih PhD dari The Smeru Institute. Silahkan Mbak Heni, waktunya 15 menit dari sekarang.
Terima kasih Bu Niswatin. Selamat pagi, sore atau malam di tempat yang lain. Teman-teman semua, saya izin share screen dulu ya. Oke, saya ingin memulai presentasi saya dengan kutipan dari uh, salah satu uh, apa namanya disertasi seorang perempuan gitu ya, yang melihat uh, motherhood itu ada dua perspektif di sana. Jadi motherhood ini bisa dilihat sebagai pandangan yang empowering gitu ya. Jadi motherhood is empowering view of motherhood. Sementara di sisi yang lain ada pandangan tentang motherhood itu sebagai sebuah beban, burden gitu ya, karena menciptakan ketergantungan kepada laki-laki. Uh, maka pertanyaan uh, judul judul presentasi saya hari ini adalah sebuah pertanyaan sebenarnya. Apakah uh, motherhood ini merupakan privilege gitu ya, dan membawa kegembiraan ataukah tanggung jawab dan beban? Saya ingin mendalami nuansa dan dinamika peran dan keterlibatan personal ibu di dalam pendidikan anak. Uh, Mungkin saya ingin menggambarkannya dengan ilustrasi dari foto anak-anak saya. Ini saya mungkin mengilustrasikannya supaya sebagai proses refleksi diri saya gitu. Di dalam foto ini keseluruhannya warnanya kegembiraan gitu. Tapi di foto yang diambil berikutnya kita bisa lihat ada beragam warna di situ. Ada yang jahil, ada yang capek, ada yang bosan, ada yang whatever dan seterusnya. Jadi itu saya kira adalah warna motherhood yang um, yang ada di dalam realitas gitu. Jadi ada warna kegembiraan, ada ada warna-warna yang lain yang sifatnya sangat beragam. Jadi mengapa sangat penting untuk memahami nuansa dan dinamika dari peran seorang ibu dan kalau kita mau kaitkan dengan pendidikan anak-anaknya. Nah, mungkin berdasarkan refleksi saya yang tadi saya sampaikan tersebut, gitu ya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Heni Kurniasi. Saya saat ini bekerja em, sebagai peneliti sekaligus sebagai institut sekretari, jadi di jabatan struktural di Semeru Research Institute. Jika melihat dari ragam peran yang saya jalankan, itu saya melihat identitas yang paling kuat pada diri saya adalah perempuan bekerja. Dan itu tampaknya selama 25 tahun terakhir sangat melekat ke saya dan sangat penting. Selain identitas yang berdasarkan peran saya sebagai perempuan bekerja tersebut, saya juga mendefinisikan peran saya sebagai perempuan dengan pendidikan tinggi, perempuan yang menjadi perempuan diaspora, uh, di dalam dua konteks, yang satu diaspora secara independen dan yang satu lagi adalah diaspora dependensi. Kemudian yang keempat, peran saya yang lain adalah sebagai ibu dari 5 orang anak yang tadi foto-fotonya ada di sana. Mungkin Mbak Hani tahu sebagian ya Mbak ya, dulu apa ikut melihat mereka ketika masih kecil. Dan mungkin ditambahkan lagi yang sering menjadi apa namanya diskusi gitu ya adalah uh, ibu yang terutama di berbagai artikel feminis Indonesia gitu ya tentang ibuisme gitu ya. Nah, ini saya juga uh, ada peran lain sebagai anggota Dharma Wanita yang itu tidak bisa saya hindari. Jadi kalau saya lihat dari tulisan-tulisan yang ada, multiple peran yang saya jalankan itu sebagai ibu, peneliti, leader, uh, istri, dan seterusnya. Kemudian dengan ragam peran yang sangat dinamis selama 22 tahun, di mana ini sebagai ibu ya,
bagaimana saya memaknai peran dan keterlibatan personal ibu dalam pendidikan anak. Maka pertanyaan yang saya tanyakan di sini yang pertama adalah, apakah motherhood merupakan privilege dan kegembiraan atau tanggung jawab dan beban? Kemudian yang kedua, karena berhubungan dengan topik hari ini, apakah ragam peran tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan anak? Mungkin kita akan hanya punya waktu membahas yang pertama itu ya, karena waktunya tampaknya nggak mungkin untuk yang kedua. Jadi tujuan presentasi tadi sudah saya sampaikan di awal, mengeksplorasi nuansa dan dinamika peran dan keterlibatan personal ibu dalam pendidikan anak. Saya ingin memulai dengan apa yang ada di literatur. Dalam hal ini saya bukan apa namanya bukan feminis ya yang dengan memiliki pengetahuan mendalam tentang apa literatur feminisme, tetapi apa yang saya cari di sini adalah ketika saya menganalisis sebuah kompleksitas motherhood yang saya tangkap di dalam literatur, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah koeksistensi antara empowerment dan operation. Jadi opresi yang terjadi di dalam motherhood itu berhubungan dengan ekspektasi masyarakat, peran gender, peran berbasis gender, disparitas ekonomi, yang kemudian itu semua membatasi opsi-opsi bagi perempuan serta memperbesar inequality. Di sisi yang lain, kalau kita melihat koeksistensi yang lain adalah sisi empowerment, di mana motherhood juga memberi sense of purpose gitu. Jadi kita memiliki tujuan gitu ya, memiliki agensi juga, dan juga sebagai mencapai sesuatu sebagai bentuk pencapaian di dalam misalnya membentuk kehidupan anak, berkontribusi pada masyarakat, dan juga di dalam perkembangan diri. Saya tadi melihat ada Ibu Nila Nurmala ya, Nina Nurmala ya. Saya membaca artikel beliau dan saya ingin memulai dengan pendalaman tentang kedua hal tersebut berdasarkan tulisan beliau yang menurut saya sangat bagus ya, di Social and Religious Constructions of Motherhood in Indonesia, Negotiating Expectations of Childbearing, Family Size, and Governmental Policy. Saya mengutip beberapa cuplikan dari tulisan beliau, melihat misalnya I tended to see having a baby as a liability gitu ya, that is attached to women. Jadi melihat apa memiliki anak sebagai liability, dan kemudian juga ada apa namanya hal-hal terkait dengan regret gitu ya, ketika harus stop breastfeeding karena harus pergi ke luar negeri, kemudian juga ketika memilih untuk memiliki anak di selama masa PhD berdasarkan choice untuk breastfeeding ya, berdasarkan choice alasan agama, suggestion dari Al-Quran untuk breastfeed for 2 years. Pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Ibu Nina Nurmala adalah juga beberapa hal yang saya secara personal juga mengalaminya. Memiliki 2 bayi saat PhD, memiliki 3 anak yang lain selama masa bekerja ketika di karir saya pada periode peak ya. Kemudian tadi saya sampaikan sebagai diaspora ketika harus interupsi di dalam karir saya untuk kepentingan apa namanya kepentingan pengasuhan seperti itu. Nah, saya melihat ketika merefleksikan personal experience saya ya, pengalaman personal saya melihat sesuatu yang sangat sangat menurut saya sangat sangat relate gitu dengan pengalaman saya, bahwa betul kasih ibu sepanjang jalan, namun ibu juga manusia. Nah, itu uh, istilah yang disebut dengan maternal ambivalence gitu, yang eksis
dan sebenarnya healthy gitu. Ini menentang ideologi dominan bahwa tentang nature dari kasih seorang ibu yang seringkali diartikan, didikotomikan gitu ya, bahwa kemudian mengorbankan segala hal demi kasih seorang ibu. Saya kira di dalam proses saya menjadi seorang ibu selama 22 tahun, saya mengalami kedua kedua eh, pengalaman tersebut gitu ya. Ketika saya mengorbankan apapun dengan alasan kasih ibu, dengan alasan diri gitu ya, yang apa namanya, yang based on apa cara saya di raise, cara saya di apa namanya, diasuh, kemudian juga eh, apa eh, ke agama ya, rasa tentang tentang seorang ibu gitu ya, peran seorang ibu. Namun kemudian ada masa ketika saya merasa bahwa saya harus mengorbankan apapun, untuk apapun juga untuk anak dan keluarga, tentu seperti itu. Namun kemudian di dalam dinamika perjalanan saya menjadi seorang ibu, saya makin sadar dan justru disadarkan oleh anak-anak saya bahwa ibu juga manusia. Artinya bahwa di dalam pengasuhan dan pendidikan anak, selain mementingkan anak dan keluarga gitu ya, seorang ibu juga harus mementingkan apa yang penting bagi dirinya, termasuk identitas dan peran-peran apa yang ingin dijalankan. Jadi di dalam pengalaman saya ketika anak-anak saya makin besar, em, makin ke sini bahwa kedua hal ini, kasih ibu tetap sepanjang jalan, namun bahwa ibu seorang manusia itu menurut saya makin kuat, apa namanya, em, menjadi dasar pemikiran saya, dan itu sangat penting untuk meng-acknowledge gitu ya, meng-acknowledge hal tersebut sebagai cara yang sangat healthy untuk empower perempuan-perempuan ibu. Kemudian hal lain yang ingin saya share adalah ketika menavigasi peran sebagai diaspora mother. Nah, diaspora mother itu ada berbagai literatur yang saya lihat. Dalam hal ini saya Mohon maaf Mbak, 3 memilih, menit lagi. oh oke, ya. Saya memilih diaspora mother sebagai dependent spouse karena di situ peran yang dijalankan adalah secara legal status adalah dependent spouse, meskipun masih mampu melakukan peran saya yang lain untuk bekerja dengan melakukan riset dengan Universitas di Tokyo. Di dalam melakukan peran saya sebagai diaspora mother ini, itu apa tadi? Uh, Bagaimana pandangan society yang tadi oppressing itu tampaknya lebih berperan di dalam kehidupan saya karena legal status tersebut. Meskipun di dalam prakteknya kemudian semakin lama, semakin ke sini uh, saya makin uh, berperan gitu ya, untuk lebih percaya diri bahwa meskipun sebagai dependent spouse kita masih bisa untuk berperan sebagai independen juga ketika di dalam situasi di luar negeri, seperti halnya ketika studi S2 dan S3. Kemudian mungkin ini saya apa namanya, melihat ini ya ketika sama dengan di literatur tentang bagaimana perempuan-perempuan yang hidup sebagai diaspora gitu ya, dan ragam konflik yang dihadapi di dalam patriarkal motherhood tersebut. Jadi yang dialami termasuk struggling identitas sebagai ibu, kemudian menegosiasi pengalaman menjadi mother di apa, budaya yang berbeda, kemudian bagaimana batasan-batasan dari patriarkal motherhood yang membatasi otoritas ibu di dalam peran mereka, dan seterusnya, termasuk momen isolasi dalam praktek sebagai mother yang di sisi lain justru empower. Kemudian saya juga melihat dari literatur yang sangat penting bahwa motherhood itu berperan di dalam membangun anak-anak
perempuan, struggle dan resiliensi atau kesadaran kolektif. Jadi ketika saya sebagai contoh, ketika saya menjadi mahasiswa S3 di Melbourne, uh, sangat struggle dan apa namanya membutuhkan mental yang besar gitu ya. Apakah saya akan menyelesaikan S3 saya atau tidak? Dan Mbak, kemudian, waktunya oke, habis, bisa ya. oke, baik. Ya, baik. Mungkin Ya, bisa. saya terakhir saja ya. Mungkin saya ini kan bahwa acknowledgement tentang apa? Ini saya kutip dari Tifana tadi ya, bahwa acknowledgement tentang maternal ambivalence yang healthy itu sebagai bagian yang integral dari kasih ibu itu dengan perlu dilakukan dengan apa namanya honoring ya subjektivitas yang dialami mother dan juga memvalidasi dirinya gitu, sehingga itu justru membuka uh, kemungkinan-kemungkinan untuk empowering bagi para ibu. Saya kira itu refleksi saya dari pengalaman pribadi saya yang coba saya relate dengan literatur-literatur tentang motherhood yang ada saat ini. Terima kasih. Ya, eh, ya, terima kasih banyak Mbak eh, Mbak Heni Kurniasih yang sudah mempresentasikan apa namanya diskusi dengan sangat menarik. Ada banyak hal yang apa namanya saya catat dan apa namanya idenya banyak sekali yang mungkin perlu kita nanti diskusikan di Q&A. Saya harap apa namanya audien akan bisa mulai menuliskan di Q&A apa namanya komentar maupun pertanyaan apa dari apa namanya presentasi yang sudah diberikan terkait dengan bagaimana apakah being apa namanya single mother is a privilege atau kegembiraan atau tanggung jawab dan beban ini tadi sudah disampaikan oleh dengan apik dan literature review yang sangat kuat apa namanya disampaikan oleh Mbak Heni Kurniasih tadi ya bagaimana menjadi ibu itu apa namanya jadi single mother apa namanya itu uh, kita harus apa namanya mendapatkan stigma sosial yang cukup oppressor dari masyarakat karena apa namanya kadang kita berbenturan dengan bagaimana konsep ideal motherhood itu yang kemudian kadang menjadi cukup hegemonik bagi diri individu orang single mother. Tetapi tadi dari kisah yang reflektif bagaimana Mbak Ani menawarkan ternyata single motherhood juga membuka kesempatan to open up empowerment diri dan juga bagi lingkungan sekitar khususnya dalam hal menemukan redefining themselves untuk tetap apa namanya juga memperhatikan identitasnya sebagai seorang ibu. Baik, mungkin kita akan menunggu dan mengharapkan akan ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut nanti di sesi question and answers. Yang terakhir saya akan buka kesempatan kepada Mbak Risa Nihayah dari The Semeru Institute. Silahkan presentasi. Terima kasih banyak kepada presenter sebelumnya Mbak Hani dan juga Mbak Heni. Baik, terima kasih banyak Bu Anis. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, siang dan malam bagi yang hadir di sini. Mungkin disclaimer terlebih dahulu, nama saya Risa, peneliti pendidikan di Semeru Research Institute. Jadi saya fokusnya ke pendidikan sebenarnya, tapi selama melakukan riset, ya 6 tahun terakhir di Semeru, itu saya sering banget mendengarkan guru-guru gitu ya, tanda kutip memberikan stigma gitu terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga yang single parents gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mengumpulkan semua catatan lapangan yang sudah dikumpulkan oleh Semeru, terus kemudian mencoba menganalisis. Jadi
mungkin theoretical framework-nya mungkin tidak terlalu kuat karena ini memang project pribadi gitu yang saya terbitkan di The Conversation. Oke. Jadi presentasinya akan terbagi menjadi 4 babak dari latar belakang, metodologi, temuan dan pembahasan, serta rekomendasi yang saya tawarkan di The Conversation waktu itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh presenter sebelum-sebelumnya bahwa masih banyak pandangan tradisional ya terkait pengasuhan anak atau pandangan tunggal gitu terkait pengasuhan yang ideal yang seharusnya antara bapak dan ibu gitu. Tetapi ketika riset di dunia pendidikan, orang tua ini malah sering dianggap sebagai faktor risiko utama gitu. Walaupun tadi sebenarnya perannya banyak gitu ya yang disampaikan oleh Bu Anis di presentasi pertama bahwa mereka bisa membangun kognitif anak, perkembangan emosional, sosialnya gitu. Tetapi ternyata di Indonesia orang tua malah sering juga dianggap sebagai faktor resiko anaknya kenapa nakal, malas di sekolah gitu, motivasi belajarnya rendah dan sebagainya. Dan narasi terkait pengasuhan ini juga lebih menekankan pada peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak gitu. Kurang lah, makanya Indonesia juga katanya fatherless ya, jadi pengasuhan identik dengan ibu gitu. Terus kemudian keluarga tradisional yang utuh itu juga apa ya, juga banyak masih banyak narasi-narasi seperti itu. Padahal kalau kita lihat tingkat perceraian di Indonesia ini kan juga sudah apa ya cukup tinggi gitu. Bahkan di tahun 2022 katanya tertinggi di Asia Afrika gitu. Jadi menurut saya kenapa pandangan seperti ini masih banyak ditemukan gitu. Sebenarnya penelitiannya diawali motivasinya karena hal itu. Sementara kalau kita lihat literatur sebenarnya masih ada perdebatan ya, ongoing debate terkait dampak perpisahan orang tua terhadap masalah tanda kutip masalah anak gitu. Jadi ada yang menganggap itu memang positif, misalnya riset yang dilakukan oleh Zilges, Duncan dan Khalil ini di tahun 2015 melihat trennya di Amerika dari tahun 78 sampai 2008 gitu ya. Anak-anak yang dari keluarga single parent ini sekolahnya lebih tertinggal, nggak lebih banyak gitu. Jadi lebih rendah schooling rate-nya, terus mereka juga cenderung kurang bisa lulus kuliah gitu katanya. Tetapi ada juga studi-studi yang lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya perceraian itu dampaknya nggak selalu seperti itu gitu. Jadi sangat beragam seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Hani juga bahwa ya semua keluarga itu berbeda gitu. Jadi dampak perceraian juga berbeda satu keluarga dengan yang lain gitu. Bagus gitu kalau orang tuanya itu memang beresiko tinggi untuk berpisah sebenarnya. Jadi daripada mereka bertahan tapi anak-anaknya malah stres, ya kayaknya mendingan berpisah aja gitu. Dan perbedaan prestasi ini juga tidak terlalu berbeda antara anak yang memiliki orang tua laki-laki dan perempuan misalnya atau dua orang tua dan orang tua yang tunggal gitu. Terus kemudian mayoritas anak yang tinggal dengan ibu juga terbukti mereka bisa menyelesaikan pendidikan juga gitu. Jadi sebenarnya ini belum ada konklusif gitu ya di literatur pun, tapi kenapa stigma ini masih ada gitu. Nah, jadi saya melakukan konten analisis terhadap studi-studi penelitian Semeru dari tahun 2016 sampai tahun ini dan di jenjang SD SMP seperti tadi Bu Anis juga di Basic Education dan dari semua studi yang dilakukan Semeru sebenarnya ada banyak ya, mungkin ada 20-an gitu ya selama kurun waktu tersebut, tetapi saya hanya menemukan di 6 studi kualitatif gitu ya yang datanya kita dapatkan secara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan keywords cerai, broken home, dan keluarga tidak harmonis yang sering saya dengar selama di lapangan. Gitu. Jadi ini dilakukan di 3 pulau di Jawa, 6 studi tersebut di Jawa, Sumatera, dan NTB gitu.
Walaupun sebenarnya saya juga ada studi lain di misalnya di Goa gitu ya, atau daerah Sulawesi, tapi kebetulan di sana keyword ini tidak ditemukan. Nah, dari 6 studi tadi, saya menemukan ada 16 catatan, 19 catatan lapangan yang mengandung keywords tersebut. 7 di antaranya sebenarnya bernada netral, jadi bukan merupakan fokus dari studi ini, tapi saya lebih fokus ke 12 catlab yang mengandung kalimat yang bernada negatif atau stigma tadi ya. Jadi 12 catlab ini terdiri dari wawancara mendalam dengan guru, dan sayangnya semuanya adalah guru perempuan. Jadi stigma itu dilakukan oleh guru-guru perempuan, dan 2 wakil kurikulum yang dua-duanya laki-laki, 1 FGD dengan guru campur, tapi yang memberikan statement stigma itu juga guru perempuan. Terus wawancara kelompok guru 2 kali itu juga semuanya perempuan gitu. Jadi bisa terlihat di sini bahwa stigma itu lebih banyak diberikan oleh guru-guru perempuan sebenarnya. Jadi ini temuan yang cukup miris ya sebenarnya, karena di Indonesia mothering ini karena masih identik dengan ibu-ibu, tapi yang memberikan label stigma itu malah ibu-ibu sendiri juga gitu kan. Nah, dari 12 catlab ini kalau bisa dilihat variasinya sebenarnya sekolahnya ada yang high and low performing schools dan terletak di desa maupun kota. Jadi persebarannya cukup lumayan lah gitu. Nah, kategori utama yang saya temukan adalah yang tadi ya, jelas bahwa stigma negatif itu banyak sekali muncul, dan yang kedua, anak-anak ini diberikan label seolah-olah mereka adalah neglected children gitu. Jadi seolah-olah kurang dapat perhatian, tidak diperhatikan orang tuanya, karena padahal tadi kalau kata Mbak Hani, ya waktunya nggak ada gitu, ada banyak urusan lain di luar anak gitu misalnya. Nah, itu tapi buat guru-guru, hal itu yang menyebabkan anak-anak ini nggak perform di sekolah gitu, motivasi belajarnya rendah, tidur gitu, atau bikin onar di sekolah gitu. Dan itu yang menyebabkan, menurut guru-guru, tantangan bagi mereka untuk mengajar di sekolah gitu. Ini adalah beberapa contoh gimana sih stigma yang muncul di dunia pendidikan gitu. Yang pertama mungkin studi terkait sebenarnya ini terkait inovasi pendidikan yang ada di Bukit Tinggi. Jadi kami menanyakan bagaimana perbedaan cara guru ngajar di sekolah sebelumnya dengan sekolah yang saat ini. Tapi ya dengan tema apapun, ini seolah-olah stigma ini selalu muncul gitu. Dan ada kaitannya dengan SSE keluarga yang juga cukup berpengaruh juga ya. Selalu dibahas berkali-kali. Jadi SSE besar pengaruhnya karena di sini banyak orang tua yang sudah bercerai, anak-anak seperti itu sering bermasalah dalam belajar. Di studi yang lain terkait dengan intervensi, kita waktu itu mau merancang intervensi untuk pelatihan guru matematika, kami menanyakan apa sih tantangan yang dihadapi gitu, biar kami bisa menyusun modul yang sesuai gitu ya dalam mengajar matematika. Lagi-lagi soal broken home ini keluar gitu. Jadi seolah keluarga yang ekonominya rendah, broken home ini menyebabkan anak-anak malas, tidak punya semangat belajar gitu, orang tuanya cuek gitu. Terus studi yang lain terkait dengan penguasaan kemampuan literasi numerasi siswa juga, kita menemukan hal yang sama bahwa semangat belajarnya ini juga kurang karena pengaruh tadi, pengaruh dari broken home. Sementara untuk yang kategori selanjutnya, neglected children ini, kita juga menemukan bahwa seolah-olah tantangan yang dihadapi oleh guru ini karena orang tuanya tidak peduli gitu ya. Bagaimana, padahal pertanyaannya, gimana tantangan pelaksanaan standar pelayanan minimum di sekolah gitu. Tapi ya lagi-lagi soal itu keluar gitu, bahwa anak-anak yang dari program home ini jarang diberikan bekal sekolah yang baik, nutrisi, sarapan pagi gitu. Jadi seolah-olah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dan ini menjadikan tantangan bagi sekolah. Studi yang lain lagi terkait dampak zonasi ini keluar lagi bahwa menurut guru-guru setelah adanya zonasi, kondisi siswa menjadi heterogen, karakternya berubah gitu ya, yang biasanya mungkin karena secara kognitif hampir sama anak-anaknya, sekarang beragam, itu menjadi tantangan berat bagi guru. Tapi ketika mereka telusuri, oh ini anaknya broken home gitu. Jadi
penjelasannya selalu broken home instead of mereka refleksi terkait gimana cara saya mengajar karena ada perubahan zonasi, komposisi siswanya berubah, saya harus mengajar dengan metode pedagogi yang disesuaikan gitu kan. Harusnya seperti itu, tapi pada ya yang kita temukan mirisnya selalu seperti ini, menyalahkan orang tua dan anak-anak yang dari keluarga tunggal. Nah, hal ini padahal ya ketika saya membaca literatur bahwa yang tadi sudah disebutkan ada banyak kerentanan gitu yang dialami oleh mereka dan ada tantangan juga tadi juga sudah dibahas terkait persoalan finansial, emosional dan rata-rata yang seperti catlab tadi ditemukan bahwa ini berkaitan juga dengan SSE yang rendah gitu karena mereka rentan untuk masuk ke dalam garis kemiskinan gitu. Nah, kalau dari studi European Commission itu ditemukan bahwa kerentanan ini banyak faktornya gitu. Jadi mungkin mereka memang susah gitu ya untuk mendampingi anak-anaknya. Tapi ya kita harus menyadari bahwa orang-orang tua tunggal ini memang cenderung susah gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang fleksibel tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hani, terus pendapatan yang memadai juga untuk bisa mengcover kebutuhan anak-anak dan keluarga gitu ya, terus beban pengasuhan yang timpang juga mungkin yang harusnya misalnya masih ada bapaknya tapi bapaknya tidak tidak ikut andil gitu ya, terus ada juga minimnya dukungan emosional. Mohon maaf, Mbak, 3 menit lagi. Ya, baik, Mbak. Oke, jadi rekomendasi yang saya tawarkan di tulisan saya waktu itu adalah perlunya dukungan sosial untuk orang tua tunggal. Ini berdasarkan studi Semeru juga bahwa ada yang namanya jam belajar masyarakat di Jogja dan sekolah keluarga di Bukit Tinggi yang sudah terbukti dari hasil penelitian kami itu bisa membantu orang tua tunggal untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang bagus gitu. Jadi misalnya di jam belajar masyarakat ini tetangga itu bisa mengingatkan misalnya ada anak dari orang tua tunggal yang masih bermain di jam belajar, mereka akan mengingat, oh ini waktunya belajar gitu, ayo belajar bareng di saung gitu. Dan itu ada bantuan dari mahasiswa gitu. Dan dari hasil penelitian yang lain juga menunjukkan program ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga partisipasi orang tua. Sama halnya dengan sekolah keluarga, ini juga terbukti meningkatkan kualitas pengasuhan orang tua. Gitu. Jadi, menurut hasil refleksi saya, kita perlu melakukan penelitian lanjutan gitu untuk memahami fenomena ini. Kenapa lebih banyak guru perempuan gitu yang memberikan stigma terhadap orang tua tunggal dan anak dari keluarga broken home? Terus mengapa juga ada beberapa daerah yang ternyata nggak ditemukan stigma seperti itu gitu, seperti di Kebumen, Goa. Nah, ini apakah berkaitan dengan SSI penduduknya yang memang rendah dan memang banyak fenomena seperti itu, jadi mereka punya kesadaran lebih, atau gimana, atau soal kultur, atau yang lain. Yang terakhir mungkin bagaimana cara menemukan kepedulian gitu dan dukungan terhadap mereka selain dengan pemberian support group yang tadi atau yang berbasis komunitas gitu. Jadi call to action dari saya adalah kolaborasi dan dukungan dari pihak sekolah, komunitas, serta pemerintah daerah ini menjadi hal yang patut diusahakan agar semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas terlepas dari latar belakang keluarganya. Yang dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Mbak Risa. Cukup on time, masih tersisa 15 detik ya. Mungkin sedikit saya akan memberikan sedikit tanggapan dan sedikit komentar dari presentasi yang disampaikan tadi. Banyak sekali hal yang penting yang menjadi catatan bagi pendidikan di Indonesia, khususnya terkait dengan tema mothering, khususnya tentang single motherhood gitu ya. Ada slide yang terakhir dari Mbak Risa itu tadi ya, sudah wrap up semuanya terkait dengan key topik pada hari ini gitu ya. Ternyata menjadi being single mother is very challenging gitu ya. Ada banyak stigma negatif dan justru stigma negatif ini diberikan surprisingly oleh sesama perempuan. Maksudnya perempuan mendukung perempuan. Ini relate, saya jadi teringat dengan pengalaman saya satu
ketika saya riset di sekolah dasar Islam terpadu di Yogyakarta, di Sleman dan Bantul gitu. Saya mendapati sama seperti yang apa namanya temuan dari Mbak Risa bahwa ada beberapa anak yang apa punya apa permasalahan sosial dan akademik dan justru guru-guru perempuan itu kenapa begitu? Karena ibunya apa broken, ayahnya menikah lagi, ibunya bekerja dan diasuh oleh neneknya gitu ya. Ini cukup menarik tadi ada 3 hal yang disampaikan. Maka stigma ini terus langgeng ada dan justru muncul di perempuan. Dan bagaimana sebenarnya kita menumbuhkan kesadaran. Karena waktunya terbatas, saya membuka Q&A, mungkin akan banyak respon dari apa namanya audiens. Silahkan, ini menarik dan apa namanya cukup happening dan cukup hangat isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman presenter. Silahkan, saya Mbak, buka di Mbak Anis, Q&A belum ada ya. maaf, Ya saya Mbak, mau menyepakati waktu dulu ya, karena sesuai ya jadwal sebenarnya panel ini harus selesai jam 11.45. 11.45. Ya, Tapi karena setelah ini nggak ada panel parallel session lagi, jadi saya bisa memberikan perpanjangan waktu atau extra time 5 sampai 10 ya, menit, nggak apa-apa ya? ya. Oke, Apa? berarti kita selesai di 11.55 ya Mbak. 55 waktu Indonesia, karena di sini udah hampir Ya. jam 1 malam ya. Oh ya Allah, iya, Ya. 10 menit saja ya Mbak, Halo Mbak Eni, 11.55. Ya, sehat Mbak? Oke, silakan Mbak oke. langsung. Mbak Anis. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Mbak Ira sudah diberikan pengertian. Kita akan selesai di pukul 11.55, jadi 10 menit ada additional waktu. Saya persilahkan kepada audien untuk raise hand apabila ada pertanyaan yang disampaikan atau menulis di kolom Q&A. Untuk saat ini saya belum melihat ada Q&A yang disampaikan Mbak Ira. Saya nggak tahu kalau di Mbak Ira, iya, saya sudah melihat ada beberapa yang sudah raise hand. Kita langsung saja. Saya melihat Novita Sari, silahkan. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Novita Sari untuk menyampaikan. Please short and concise dan kepada siapa? Silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya cukup menarik dan kebetulan Bu Hani adalah dosen saya pada saat saya menempuh pendidikan di Bandung. Halo. Mudah-mudahan sangat inspiratif sekali. Ternyata memang ini problematik terkait dengan ibu tunggal itu memang stigmanya cukup di masyarakat itu cukup negatif. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika emosional ibu terkait dengan tadi ya kegusaran broken heart-nya ibu tunggal itu ditumpahkan kepada anak, apakah itu menjadi akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap anak ke depannya mengenai terkait dengan keresahan atau kesakit hatian seorang ibu tunggal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Novita. Ini disampaikan kepada Ibu Hani, begitu atau kepada yang lain? Yang lain. Kalau satu lagi boleh Gimana? nggak Bu? Kalau Ya, satu lagi ini boleh kepada nggak? Ibu Hani tadi ya? Ya, Kepada boleh. Ibu Kepada Hani. Ibu Hani, betul? Oke, Iya, ya, terima betul. kasih. Ya, boleh silakan. Satu lagi terkait dengan tadi ke Ibu Henny mungkinnya terkait dengan motherhood sendiri. Ini mungkin untuk menambahkan, saya ingin butuh banyak pandangan gitu. Saya memiliki rekanan kerja Bu yang memang full cinta pertamanya mungkin lekat di ayahnya, tapi ketika beliau menikah dan memiliki anak, cinta pertamanya ayahnya meninggal, terus cinta pertamanya itu ditumpahkan kepada anaknya bukan kepada suaminya. Jadi rasa ketakutan ketika anak dirawat oleh orang lain, terus anak dibawa pergi oleh suaminya sendiri, misalkan hanya berdua, ibunya memiliki kekhawatiran yang cukup besar anaknya nanti kenapa-napa. Apakah itu memang apa ya problematik seorang ibu ketika memang cintanya full ditumpahkan kepada anaknya. Apakah seperti itu? Terima kasih.
Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Novitasari atas pertanyaannya. Dua pertanyaan, yang satu untuk Mbak Heni, yang satu untuk Mbak Hani, yang satu untuk Mbak Heni. Aduh, cuman A dan E. Mohon maaf, saya sering ketukar. Ya, silahkan Mbak Hani dulu boleh, Mbak Heni dulu boleh. Silahkan Mbak Hani terkait Oke. dengan apakah ada dampak emosional ya Mm-mm. terhadap Oke, terima pernikahan ini dan kasih juga banyak Mbak Novitas. Senang bisa bertemu lagi ya. Kalau nggak salah Psikopen ya, bukan? Oke. PAUD, Bu. Oh, PAUD. Oke, oke, iya. Eh yes, karena ngajar di beberapa prodi jadinya ini yang mana itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah tadi broken heart ibu tunggal kalau misalnya dicurahkan kepada anak-anak jadi pelampiasan begitu ya? Bagaimana dampaknya? Theoretically speaking tentu akan berdampak pada anaknya kalau seperti itu gitu ya. Tetapi kita perlu juga sadari para ibu tunggal termasuk saya sendiri bahwa ketika kita broken hearted, sebenarnya yang broken heart itu bukan hanya ibunya saja tetapi juga anak-anaknya. Sudah otomatis apa namanya perubahan struktur di dalam keluarga itu membuat perasaan berbeda ya. Kalau misalnya ditinggalkan meninggal lalu atau bercerai tentu ada luka-luka batin yang dialami dan luka batin itu tidak hanya milik ibunya saja tapi juga milik anak-anaknya. Sehingga ibu-ibu ini apa perlu menyadari bahwa dalam proses transisi kami semua ya ibu ya anak-anak itu dalam kondisi broken. Dan kondisi broken itu tidak perlu didinai ya, tidak perlu disangkal, perlu diakui untuk nanti diperbaiki bersama-sama, walaupun sulit memperbaikinya. Nah, tentunya ini harus dihindari gitu ya. Ketika kita sakit hati atau broken heart terus dilampiaskan kepada anak, dampaknya secara teoritis akan buruk tentu saja, akan negatif kepada anaknya ya. Berapa lama apa jangkanya gitu dampak ini? Saya nggak bisa mengatakan apapun, tetapi banyak penelitian yang mengatakan bahwa luka batin yang kita peroleh di masa kecil bisa bertahan sampai kita dewasa. Yang dikatakan hurt inner child tadi itu ya. Sekarang lagi trending kan ya inner child. Itu mungkin Mbak Novita. Baik, Bunda. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mbak Anis, saya kembalikan ke Mbak Anis atau langsung ke Mbak Heni ya? Mungkin gak apa-apa ya, saya langsung aja mengingat waktu. Iya, Iya, langsung aja Mbak sepertinya Heni. frozen Kayaknya ya. Mbak Anisnya Mbak Anis, nge-freeze ya? iya, Oh iya, nge-freeze, iya. hilang. Ya, kayaknya Silakan freeze Mbak Heni beliau. Iya. langsung. Baik, terima kasih Mbak Novita atas pertanyaannya. Menurut saya gitu ya, dalam situasi yang terjadi dengan ibu yang tadi cintanya full pada anaknya dan kemudian hingga pada level sangat mengkhawatirkan anaknya gitu ya. Menurut saya, yang pertama dari sisi saya sendiri gitu ya, itu kembali ke bagian terakhir dari uh, presentasi saya tadi, quotation tentang bagaimana kita harus menghargai subjektivitas ibu dan memvalidasi gitu ya, tentang masing-masing ibu itu berbeda dan caranya itu berbeda uh, dalam apa namanya motheringnya dia. Tetapi ada satu hal yang di sisi lain gitu, meskipun saya menghargai apa aspek subjektivitas ibu tersebut, di sisi yang lain kita juga harus melihat apakah yang dilakukan ibu itu mungkin kita bisa melihat dari sisi yang lain, ini dua sisi mata uang gitu ya, tentang patriarkal motherhood tadi. Jadi tiga asumsi di dalam patriarkal motherhood itu kan ada yang pertama esensialisasi, kemudian kedua naturalisasi, dan yang ketiga idealisasi. Nah, di dalam tiga asumsi tersebut, saya berpikir bisa saja ibu yang tadi uh, apa namanya memang bagian dari konstruksi yang umum gitu ya, yang uh, yang sangat berpengaruh gitu terhadap dirinya gitu, di mana patriarkal motherhood itu sangat melekat gitu ya, di mana apa
find joy dan purpose di dalam motherhood-nya itu sangat mendalam, yang konteksnya di sini adalah idealisasi gitu ya, peran seorang seorang ibu gitu. Nah, itu mungkin juga terjadi, dan tentu saja kalau upaya kayak kritik-kritik dari feminis tentang tentang apa ideologi tentang good bad mothering seperti itu, pasti bisa melihat itu dari dua perspektif. Itu bisa good mothering for some mungkin ya, tapi mungkin dari perspektif feminisme juga bisa juga bad mothering. Ini saya bisa saja salah ya, saya tidak bicara atas nama feminis ya, tetapi apa, saya hanya melihat dalam melihat fenomena ibu tadi, Ica melihatnya dari dua sisi. Di satu sisi menghargai subjektivitas beliau, di sisi lain kita bisa melihat itu sebagai bagian dari melekatnya asumsi dari patriarchal motherhood. Nah, bagaimana langkahnya ya? Kalau dari perspektif critical teoris gitu, mungkin kita keberpihakan apa ya terhadap dan empowering gitu ya, keinginan kita untuk empowering others dan sebagainya, mungkin upaya untuk mempengaruhi pandangan beliau untuk beyond patriarchal motherhood ada gitu ya. Tapi di sisi lain lagi-lagi menurut saya sih, kalau kalau dari pribadi saya melihatnya konstruktivisme gitu ya, bahwa konstruknya beliau seperti itu. Kalau kita mau uh, apa selling ide yang lain, ada motherhood versi lain gitu, seperti itu ya, pada tahapan informing gitu ya. Sementara untuk subjektivitas beliau, menurut saya itu ya apa namanya, jadi nomor satu gitu, poin nomor satu. Tapi kemudian di sisi yang lain, batasan freedom kita itu apa sih gitu? Saya sering bertanya diri sendiri. Batasan freedom kita adalah freedom orang lain. Bagaimana ketika patriarchal motherhood pattern yang seperti itu ternyata membuat freedom si anak uh, ter apa namanya terreduksi. Nah, itu menjadi masalah, dan saya kira di situ harus ada balance antara apa namanya, menjaga menghormati subjektivitas si ibu dengan menjaga dampaknya terhadap anak gitu. Menurut saya mungkin itu ya, dari keterbatasan saya memahami teori-teori feminisme. Tapi itu yang saya pahami dari pengalaman pribadi gitu. Soalnya kalau dari saya sendiri mungkin saya di ekstrim yang lain tadi, bahwa saya memberikan kebebasan yang agak terlalu banyak, dan kadang-kadang uh, saya juga berefleksi diri, apakah saya mengizinkan anak saya terlalu independen ini adalah sebuah mothering yang baik atau tidak gitu. Maka yang saya tanyakan pertama adalah pada anak saya ketika anak saya kelas 2 SD, berangkat ke sekolahnya di Meguro menggunakan 3 mode transportasi ya, jalan kaki dulu ke stasiun 1,5 kilo, kemudian naik kereta sendiri, kemudian naik bis. Saya tanya ke dia, terus kemudian jalan kaki lagi ke sekolahnya di negara asing. Saya tanya, apakah kamu merasa merasa itu apa namanya sangat menyedihkan untukmu gitu, kira-kira seperti itu. Ketika jawabannya nggak apa-apa, saya 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 pikir ya baiklah, saya itu apa yang bisa saya lakukan di tengah-tengah keterbatasan sebagai seorang ibu. Jadi saya percaya ketika anak saya bilang seperti itu, ya sudah, oke. Kira-kira seperti itu, Mbak Novita. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, oke. Mohon maaf, saya barusan terpental karena listrik di Sleman mati. Jadi saya tidak mengikuti apa namanya diskusi. Mohon maaf sekali. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Hani dan juga Mbak Heni yang sudah merespon apa namanya pertanyaan dari Novita Sari. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kalau tidak ada, apa namanya, kita masih tetap menunggu karena masih ada waktu yang tersisa, masih ada sekitar 10 menit gitu. Sambil menunggu pertanyaan maupun komentar dari peserta itu, saya ingin bertanya kepada semua presenter yang ada di sini gitu ya. Tadi saya mengikuti apa pertanyaan sebelum saya terlempar keluar gitu ya. Saya mengikuti apa namanya respon yang disampaikan oleh Mbak Hani bahwa perlu ada
self acceptance ketika kita menjadi being single mother gitu, karena kita sadar bahwa luka batin itu ada dan luka itu jelas berdampak mungkin secara mental health bukan hanya orang tuanya saja, tapi ketika orang tuanya terluka, dampaknya juga ke anak-anak gitu ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian untuk menjaga kesehatan mental para single mother ini agar supaya tentu saja ini tidak berdampak terhadap anak atau mungkin meminimalisir dampak anak, karena tidak mudah juga mungkin menyembuhkan luka hati, itu tidak mudah juga gitu ya. Bagaimana kemudian pada kita sampai kepada tahap self acceptance dan mungkin justru redefining ourselves as being mother gitu ya. Tadi yang disampaikan bahwa ini adalah sebuah proses gitu. Itu saya ingin bertanya kepada semua presenter. Yang kedua, apa namanya, bagaimana ibu tunggal ini baik di Mbak Hani, Mbak Heni maupun Mbak Risa, bagaimana ibu tunggal ini menghadapi stigma sosial yang ada pada dirinya yang dikatakan sebagai sumber mungkin kalau di apa yang saya temui itu seperti anak-anak yang neglected itu adalah sumber masalah gitu, kayak mereka itu bahkan guru menyebut troublemaker, anak-anak yang dari keluarga broken itu troublemaker. Bagaimana kemudian apa perempuan ibu tunggal ini menghadapi stigma sosial itu gitu. Ya, silahkan. Siapa dulu, Mbak? Pertanyaan. Monggo Silakan. silahkan. Siapa saja boleh. Mbak, mungkin tadi saya udah, Mbak Heni udah, mungkin Mbak Risa dulu kali ya. Ya, Boleh, silakan Mbak. boleh. Baik, terima kasih banyak Mbak Hani. Iya, jadi sebenarnya karena studinya nggak secara spesifik, maksudnya yang ketika saya melakukan data collection di lapangan itu nggak secara spesifik untuk meneliti itu, jadi mungkin datanya nggak terlalu kuat nih Mbak, tapi dari data yang kami punya ketika saya melakukan observasi partisipatif dengan ibu eh, tunggal di Jogja, terus di Bukit Tinggi, itu kami melihat bahwa memang dukungan sosial apa ya, social support yang seperti tadi program di Jam Belajar Masyarakat maupun sekolah keluarga itu sangat apa ya, berdampak positif juga terhadap emosional dari mereka gitu, karena secara nggak langsung beban pengasuhan tanda kutip itu tidak hanya ada di mereka gitu, tapi tetangganya kalau di kultur Jogja tetangganya itu juga berperan gitu untuk menjaga anak-anak ini bermain, memastikan mereka belajar ketika waktunya. Kalau ketika ibu tunggal tersebut tidak bisa menghadiri acara di sekolah, tetangganya akan menginfokan. Jadi dia tidak akan tertinggal gitu informasi gitu. Dan bahkan ketika harus bekerja di malam hari untuk menjual tisu di Malioboro gitu, anaknya itu akan aman karena tetangga-tetangga akan memberikan pengawasan juga gitu. Begitu pula dengan di Bukit Tinggi, kami ketika berdiskusi dengan orang tua tunggal ini, beliau juga merasa terbantu secara emosional karena yang tadinya komunikasinya kurang bagus dengan anak karena mungkin ada tekanan sosial tadi ya. Jadi sekarang menjadi lebih bagus gitu karena diajari di sekolah keluarga itu ada semacam kurikulum gitu ya yang fasilitatornya dipanggilkan dari psikolog dan dari birokrat yang ada di Pemda apa namanya Bukit Tinggi. Jadi beliau juga mendapatkan informasi harusnya kalau apa dengan anak ngomongnya seperti ini atau ilmu-ilmu parenting yang lain gitu. Jadi beliau juga tahu akhirnya oh ternyata komunikasi saya selama ini bisa berefleksi gitu bahwa komunikasinya ternyata kurang gitu. Jadi anaknya juga tertekan dan akhirnya hasil ketika waktu itu anaknya nilai SKM-nya 7 mata pelajaran itu nggak lulus. Setelah beliau mengikuti acara itu hanya satu gitu yang nilainya masih kurang bagus. Tapi itu kan sudah membuktikan ya bahwa social support seperti itu yang dibutuhkan oleh ibu-ibu tunggal sehingga mereka bisa sharing dengan orang tua yang lain dan akhirnya nggak merasa terisolasi atau sendiri gitu sih. Mungkin tanggapan saya Mbak Anis, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Risa. Menarik sekali bagaimana social support itu hadir untuk mendukung kondisi yang dialami oleh single mom gitu ya. Selanjutnya silahkan kepada Mbak Heni dan juga Mbak Hani. Mungkin saya nggak apa-apa Mbak Hani. Monggo Mbak. Ya.
Oke, Mbak Anis, makasih atas pertanyaannya. Saya sendiri tidak memiliki pengalaman pribadi gitu ya sebagai ibu tunggal gitu ya. Namun mungkin dari pengalaman berinteraksi selama um, pengasuhan anak di dalam pendidikan di sekolah gitu ya dengan segala keragamannya. Yang saya lihat perbedaannya adalah bahwa tekanan-tekanan sosial terhadap ibu tunggal di sekolah di Indonesia itu memang betul datang tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari eh, orang tua yang lain, ibu dan orang tua yang lain. Sebagai contoh, baru eh, minggu lalu ya, anak saya di SD itu diharuskan mereka bilang bawa foto bapaknya ke karena akan ada acara pensi gitu ya, pensi. Terus kemudian saya tanya, teman kamu bukannya ada yang ini ya sudah tidak ayahnya sudah tidak ada, kemudian atau ayahnya mereka keluarga bercerai, kemudian apakah dia mau ini? Oh, pernah ada yang nangis, si ini nangis gitu. Dia nggak mau bawa bawa foto ayahnya gitu. Tapi ibu yang lain itu memaksa gitu. Nah, ketika saya dihubungi oleh ibu yang lain, Mama Asa ini minta foto ayahnya, ya. Saya sampaikan seperti itu bahwa Bu, maaf saya tuh nggak bisa kasih foto ayahnya soalnya ini privacy gitu. Saya alasannya gitu, saya nggak mau ayahnya ditampil-tampilin di acara di ini terus apa namanya seperti itulah kira-kira. Tapi kemudian saya sampaikan ke dianya, kemudian kita kayaknya juga nggak adil ya bahwa mungkin ada yang orang tuanya ayahnya udah meninggal atau ayahnya apa namanya tidak bersama dan kemudian merasa anak-anak kurang merasa tertekan. Nah, contoh seperti itu dan banyak lagi hal yang lain gitu ya. Itu hal yang dari sisi mental health si anak itu menurut saya sangat berpengaruh gitu karena ada pengalaman-pengalaman lain ketika di grup yang menyebabkan anak dengan yang tinggal dengan ibu tunggal itu atau bahkan bapak tunggal sebenarnya tidak semuanya ibu tunggal ya ada yang dengan bapak tunggal itu mengalami ini ya diskriminasi yang kelihatannya tidak yang tidak jelas sebagai diskriminasi jadi mau ditentang juga mau dijawab itu juga nggak bisa secara langsung karena lebih lebih halus gitu dan menurut saya itu lebih berbahaya karena si anak tidak bisa membela diri orang tua yang lain tidak bisa membela dan seterusnya gitu. Saya pikir itu membutuhkan perubahan di society kita ya untuk melihat hal tersebut. Kemudian satu hal lagi yang menurut saya penting bagi ibu tunggal adalah perannya sekolah gitu, perannya sekolah dan sistem ya, sistem yang lebih besar. Pengalaman saya di Jepang adalah ketika terjadi COVID itu ada informasi saya tanya, kenapa Jepang ini anak-anak saya cuma nggak sekolah 2 bulan di sana. Dan setelah itu sekolah dijalanin aja kayak nggak ada apa-apa. Terutama anak SD itu ya. Anak SD itu sekolah ke sekolah, olahraga. Saat olahraga harus dibuka maskernya, saat nggak olahraga baru ditutup maskernya. Selama COVID itu, selama di sana, saya tanya, mengapa ada kebijakan seperti itu? Ya, alasannya anak-anak inilah yang membutuhkan interaksi langsung dan mereka bisa lebih tahan kan terhadap COVID. Tapi ada alasan yang berbasis gender sebenarnya bahwa banyak ibu-ibu tunggal yang tidak bisa menginikan anaknya, tidak bisa menemani anaknya selama kalau mereka tidak ke sekolah gitu. Jadi sekolah ini menjadi satu safe haven ya, safe environment untuk anak dengan ibu tunggal sehingga termasuk dari sisi makanan bergizi karena di sana ada persyaratan makanan bergizi setiap siang gitu yang harus dipenuhi dengan standarnya dan dengan detailnya lah tahu sendiri di Jepang ya seperti itu. Nah itu menurut saya hal yang baik ya yang baik untuk mendukung keberadaan eh, apa namanya tantangan-tantangan yang dihadapi orang tua tunggal gitu karena artinya anak tuh udah memiliki eh, satu lingkungan yang lebih lebih ini ya apa sih terkonten gitu dari bahaya-bahaya terhadap anak gitu. Jadi mereka termasuk prioritas untuk after school care-nya di sekolah tersebut sehingga mereka tidak pulang sendirian, tinggal sendirian di rumah. Kira-kira seperti itu mungkin ya pandangan dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Hani. Silahkan Mbak Hani. Tidak ada Singkat waktunya, padat Mbak. ya Mbak. Ya, Oke, silakan. singkat Ya. padat. Oke. Singkat aja ya, Mbak.
Ya, Iya, singkat tadi padat dari sekaligus memberikan konklusi, Mbak. Silakan. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Heni dan Mbak Risa bahwa memang social support itu sangat penting. Hal yang lain adalah bahwa ini sekalian closing statement ya Mbak, bahwa Ya, pengalaman ibu tunggal itu tidak tunggal. Walaupun ibu ya, tunggal, tapi pengalamannya nggak tunggal. Artinya apa? Dalam mengatasi masalah emosional, terutama ya, karena itu sangat personal, itu sangat-sangat beragam. Caranya macam-macam tadi, tapi social support itu memang yang utama. Maksud saya, kita tidak bisa menyelesaikan terlalu berat untuk seorang ibu tunggal kalau misalnya diselesaikan sendiri semuanya. Jadi ya. sekolah bisa membantu, gitu, masyarakat bisa membantu seperti yang di Jogja. Itu kalau masyarakat kita masih masyarakat kolektif, maka ibu tunggal ini akan lebih teringankan bebannya. Dan itu bisa membantu untuk mental health dari ibu dan anak-anaknya juga. Mungkin itu Mbak, kan harus singkat padat ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Heni. Saya juga sepakat dengan semua presenter yang ada di sini. Saya hanya ingin menambahi bahwa mothering is a unique process. It's not it is a sharing is more, bagi saya ini lebih kepada sharing responsibility. Ini bukan hanya sekedar kuasa gender bahwa siapa yang sempat, siapa yang dapat, tetapi lebih kepada sharing responsibility antara ibu, orang tua, bahkan ibu dengan sekolah dan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu dari saya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua audien yang hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para presenter yang hadir pada siang hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada host kita Mbak Ira. Monggo silahkan saya kembalikan kepada Mbak Ira. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anis. Terima kasih juga untuk keempat presenter kita. Mbak Heni ketemu lagi melalui Zoom. Mbak Hani, salam kenal. Mbak Risa dan teman ada di Zoom. Halo, ada adik kecil. Kita boleh buka dulu kamera atau videonya biar saya bisa ambil fotonya. Saya dokumentasikan. Boleh Davi ikut foto ya. dibuka atau videonya? Silakan yang lain. Silakan yang lain ingin buka video atau kamera? Atau sudah? Saya hitung ya. 1, 2, Senyum, smile. smile. Ini kenapa ada yang mau gabung lagi? Sudah selesai. Iya, maaf. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Presentasi yang luar biasa. Kita banyak belajar ya dari panel ini. Saya hanya punya pengumuman sedikit saja. Ini panel kita hari keempat ya di KCF Second Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism di hari Kamis. Akan ada 4 panel lagi di malam hari. Nanti ya waktu Indonesia dimulai 18.30 sampai 20 ada panel 421 tentang AI dan perspektif perempuan. Ini chairnya adalah Mbak Anita Dewi dari Konde.co. Kemudian di panel 422 ada pemberdayaan ekonomi perempuan, praktik dan arah baru. Ini kalau tadi diorganisasi oleh Konde, ini yang saya sendiri organisasi. Dan chairnya adalah Mbak Grace Dewi PhD. Kemudian di jam 20.15 sampai 21.45 di panel 423 kita ada panel tentang tinjauan sosio-antropologis Islam dan hak-hak LGBTIQ di Indonesia, problem, negosiasi, dan agenda transformasi dengan chair Gus Aan Ansori. Kemudian di 424 kita punya panel tentang pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan dengan chair Mbak Dr. Adriana Feni. Nah, itu 4 panel lagi di hari keempat ini, Kamis. Kemudian di hari Jumat, pagi hari akan kita kick off mulai dengan satu sesi spesial atau kita sebut dengan special plenary session tentang temanya tentang the occupied Palestine and feminist movements. Jadi bagaimana Palestine issue itu merupakan isu-isu gerakan feminisme dan isu kita semua gitu. Nah, itu akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris karena 4 orang narasumbernya, yang 3 orang dari Amerika, 1 orang Palestina yang tinggal di Amerika sedang menempuh pendidikan, dan 1 lagi Mbak Intan Paramadita. Beliau adalah profesor di Australia. Nah, semua informasi itu ada di akun sosial media Let's Talk
dan juga di konde.co. Jadi silakan untuk follow ya akun sosial media kita untuk informasi semuanya. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini karena pasti sudah mendaftar dan bagian dari presenter dan peserta, itu semuanya ada di buku program dan juga schedule ya, lengkap semuanya ada di sana. Gitu, termasuk flyer-flyer juga sudah ada di sana. Itu saja pengumuman dari saya, dari Komite KCIF. Saya host Ira, mohon maaf kalau ada kekurangan atas panel ini terlaksana panel dan juga KCIF sampai minggu nanti. Kami berharap kawan-kawan masih tetap semangat ya dan kuat dan terus bergairah semangat untuk mengikuti KCIF hingga selesai. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih banyak. Pamit. Ya, terima kasih Dadah, semua. selamat beristirahat ya. Oke. Selamat beraktivitas di sana. Saya pamit diri Terima ya. kasih. Terima kasih Mbak Ira, Sampai ketemu. Mbak Terima Hani. kasih Mbak Ira, terima kasih Ya Mbak semuanya. Heni, sampai ketemu lagi Mbak Heni. Ketemu, Mbak ya sampai Anis. ketemu. Terima kasih, sampai Pamit jumpa ya. sama. Ya, oke.